Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, untuk memulai setiap aktivitas kegiatan kita hari ini, mari kita bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, datanglah ke baiknya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Sehingga kesempatan pagi hari ini yang Tuhan anugerahkan, kami pakaikan untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memampukan kami memahami sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari membuka kitab Mazmur 92 ayat yang ke-14 yang menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Mari kita membacakannya di dalam nama Tuhan. Mazmur 92 ayat yang ke-14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sedemikian firman Tuhan, Mazmur 92 ayat yang ke-14. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tanaman kita tanam, tanaman yang bertumbuh dan bertunas serta berbuah, itu adalah tanaman yang sehat. Dan tentunya dia memiliki akar yang sehat. Melalui akar dia mencari makanan, dia akan menancap ke dalam dengan kuat, mencari makanan dan air supaya bisa bertumbuh. Apa yang digambarkan oleh penulis kitab Mazmur ini, yang menceritakan tanaman. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-13 adalah pohon korma dan pohon aras. Saudaraku, pohon korma hidup di tanah yang sangat sedikit sekali air. Dan ketika dia ditanam bertumbuh, akarnya itu menancap ke bawah, akan mencari air semakin jauh ke dalam tanah, sampai akhirnya dia mendapatkan sumber air di dalam tanah. Dan dia akan bertumbuh dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, serta menghasilkan tunas dan buah yang sangat manis. Demikian juga pohon aras, pohon yang sering dipergunakan. Kalau dalam Alkitab kita lihat membangun istana dan juga membangun bait Allah. Karena pohon itu mengeluarkan bau yang harum dan pohon itu sangat kuat. Sedemikianlah gambaran pemazmur
tentang orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, orang yang tetap hidup setia kepada Tuhan, yang berakar di dalam Tuhan. Dia akan bertumbuh, menghasilkan buah, bertunas di pelataran Allah kita, menghasilkan buah yang baik. Pohon yang bertumbuh, batang yang kuat, akan mampu menghadapi berbagai tantangan, tetap mampu berdiri dengan tegak, menghasilkan buah yang manis, bau yang wangi, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Gambaran yang diberikan oleh pemazmur menggambarkan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan. Kehidupannya itu akan menghasilkan buah yang baik, menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Dan adalah orang-orang yang tetap setia, mampu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan yang dia hadapi. Tantangan hidup, penderitaan yang dia hadapi. Kalau kita membaca Mazmur 92 dari ayat yang pertama, kita melihat bagaimana ungkapan syukur yang sangat luar biasa disampaikan pemazmur dalam hidupnya, oleh karena Tuhan sudah menjadi penolongnya. Karena itu saudaraku, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, di tengah berbagai situasi, pergumulan hidup, tantangan, ketakutan, persoalan yang kita hadapi, mari tetap seperti pemazmur hidup di dalam Tuhan. Ya, ditanam di bait Tuhan. Setia bersekutu dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, ya, dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kita sehingga kita mampu bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah berbagai situasi keadaan. Bukankah ucapan syukur kita kepada Tuhan itu menjadi kekuatan kita, ya, menaikkan daya tahan tubuh kita menghadapi banyak pergumulan yang kita hadapi. Sehingga sampai pada masa tua kita, jikalau kita terus membacanya ayat ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Sampai masa tua pun, orang-orang yang tetap setia hidup di dalam Tuhan, yang ditanam di bait Tuhan dan bertunas di pelataran Allah kita, akan berbuah. Saudaraku, mari tetap setia hidup di dalam Tuhan. Tetap setia hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita percaya sampai masa tua pun Tuhan tetap menuntun kita menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari bersama-sama kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anakmu. Kidung Jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anakmu. Kita percaya bahwa Tuhan tetap memimpin perjalanan hidup kita. Di tengah berbagai situasi yang kita hadapi, ketika setia hidup di dalam Dia, Dia memimpin kita. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat
Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menuntun kami untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini adalah kehidupan yang berbuah, kehidupan yang menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Tuhan, ajar kami tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah situasi, tantangan hidup, demikian juga sukacita yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mendoakan saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, yang saat ini sedang isolasi, apakah di rumah ataukah di rumah sakit. Sakit penyakit apapun yang sedang diderita saudara-saudari kami. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kuatkanlah Tuhan. Pengharapan kami Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna, yang datangnya daripada Tuhan saja. Demikian juga ya Tuhan, yang sedang berduka cita, keluarga kami, saudara-saudari kami. Tuhan hiburkanlah, Tuhan kuatkanlah. Kami percaya Engkau yang memberikan penghiburan serta kekuatan bagi saudara-saudari kami yang berduka cita. Demikian juga ya Tuhan, kuatkan, teguhkanlah kami ya Allah, agar kami tetap kuat dalam menjalani hidup kami setiap hari. Tuhan, Engkau melihat di berbagai daerah peningkatan yang terpapar COVID-19. Di daerah Sumatera Utara, kampung halaman kami di Tanah Karang. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menolong, menguatkan, meneguhkan semua saudara-saudari kami, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, patuh kepada protokol kesehatan, serta pengharapan kami ya Tuhan, dalam kuasa-Mu. Kami semua dimampukan melalui COVID-19 ini dengan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani kehidupan kami hari ini dalam tuntunan Tuhan. Dan berkati setiap kami, jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini, agar tetap sehat, damai sejahtera. Tuhan berkati pekerjaan, usaha yang dilakukan, anak-anak yang masih sekolah, yang sudah bekerja, tetap dapat menjalani kehidupan dengan baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Ampuni kami untuk setiap dosa yang kami lakukan, agar kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap setia, hidup di dalam Tuhan, ditanam di bait Tuhan, bertunas dan berbuah. Ya, hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika kita beraktivitas hari ini, keluar rumah seperlunya, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.